Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ketemu lagi dengan Bapak. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita belajar tentang PKN. Tentunya kali ini kita akan bahas tentang bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita simak bersama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu seperti biasa, supaya apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, anak-anak sekalian, inilah dia, mari kita pelajari tentang bab 1 pada PKN ini, yaitu tentang bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, anak-anak sekalian, sebelumnya kita lihat dulu peta konsep. Seperti biasa, kenapa kita melihat peta konsep? Supaya kita paham ruang lingkup apa saja yang akan kita pelajari. Jadi penerapan nilai-nilai Pancasila ini dibagi menjadi 5 sila, karena Pancasila ada 5. Berarti apa saja penerapan sila pertama, penerapan sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sampai sila kelima, ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah ini kita akan lihat juga bagaimana tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, setelah menyimak materi ini, ya, kalian semua dapat menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kalian bisa jelaskan nih apa saja. Kemudian yang kedua, setelah mengamati pembelajaran ini, siswa kalian semua dapat menyajikan hasil analisis mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, anak-anak sekalian, kita mulai saja pada sila pertama. Masih ingat silanya? Ayo, Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa tentunya. Nah, bagaimana nih sila pertama kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini kalian tahu kan semua, ini lambang dari sila pertama. Nah, bagaimana? Nah, yang pertama, kita harus percaya dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak langsung sebutkan Allah Subhanahu wa taala? Karena kita selaku muslim. Nah, kita tidak usah menyebutkan Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan kita, pencipta kita, pengatur kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka percaya dan takwa tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus jelas-jelas meyakini dan jelas-jelas kita harus mengakui serta bangga kalau kita menyebutkan apa yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku sekalian, karena Indonesia memang beragam, banyak sekali hal-hal yang majmuk atau berbeda-beda pada negara ini, tetapi umat Islam adalah sebagai umat yang terbesar. Oleh karena itu, ya, dan di madrasah atau di MI, ya, tentunya semuanya dalam hal keyakinan itu tidak heterogen, tidak macam-macam. Tapi kalau di lingkungan kita, di sekolah, di MI, ya semuanya pasti beragama Islam, ya, anak sekalian. Baik, berikutnya, tapi tidak jadi kemungkinan di lingkungan kita, di rumah, di luar sekolah kita, tentunya banyak sekali umat agama lain selain agama Islam. Oleh karena itu, sebagai penerapan nilai dalam sila pertama ini, kita harus menghormati pemeluk agama lain, ya. Kita harus hormati. Kenapa? Karena memang tentunya, ya, namanya Indonesia mengakui banyak agama, ya. Seperti kita ketahui, ada berapa yang diakui secara resmi? Ada berapa coba yang diakui secara resmi?
Ya, ada 6 ya, sekarang ada 6. Malah ditambah sekarang kepercayaan. Kepercayaan itu bukan agama, tapi mereka meyakini adanya yang disembah selain dari bagian agama-agama ini ya. Selain kita Islam, kemudian ada apa lagi? Ya, Katolik, kemudian apa lagi? Kristen ya. Kemudian apa lagi? Hindu, Buddha, kemudian Konghucu. Nah, itu agama yang resmi. Kemudian ada kepercayaan-kepercayaan lain, banyak sekali macamnya. Dan bagi kita selaku seorang muslim, ya kepercayaan kita, dan kita harus junjung tinggi keyakinan kita. Jangan terbawa-bawa oleh agama lain. Jangan mengucapkan selamat kepada perayaan agama lain. Karena apa? Kalau seperti itu, kita mengakui bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang harus disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini batasan kita, lakum dinukum waliyadin. Masing-masing saja kalau dalam urusan bagaimana kita beribadah dalam agama kita, ya. Itulah bagaimana penerapannya dalam keseharian kita, ya. Jadi menghormati dalam artian masing-masing saja. Gak usah berbaur atau bersama-sama dalam hal ibadah. Nah, kemudian anakku sekalian, berikutnya baru nih masalah sehari-hari selain ibadah, boleh ya saling bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Silahkan, ini tidak dilarang, bebas saja dalam agama kita. Nah, sehingga dalam kehidupan kita akan harmonis, tidak akan ada masalah-masalah masing-masing dalam pemeluk agama ini. Tidak akan ada saling gesekan dalam memeluk agama. Karena apa? Karena memang ini masalahnya masalah kehidupan bermasyarakat. Misalkan ada kerja bakti bareng-bareng, atau bergaul, ngobrol masalah ngobrol pekerjaan bareng-bareng dan lain sebagainya. Itu nggak jadi masalah dengan pemeluk agama lain. Kemudian yang berikutnya nih, nilai-nilai dalam sila pertama ini, kita hormati kebebasan beragama. Jadi kalau pas ada perayaan agama mereka, ada yang lagi beribadat dalam agama mereka, ya, kita nggak usah ikut-ikutan dalam ikut-ikutan. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Yang kedua tentunya, ini lambang sila kedua. Apa sih penerapan nilai-nilai dalam sila kedua? Masih ingat bunyinya? Wah, ya, sudah lama kita tidak upacara ya. Kalau pas upacara Pancasila senantiasa kita sebutkan. Tapi karena sudah lama, bisa jadi kalian lupa lagi. Ayo, sebutkan. Bagaimana? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yuk, pinter semua anak mintu ya, hebat-hebat. Nah, sekarang apa saja nih kira-kira penerapannya? Ya, yang pertama, mengakui persamaan hak dan kewajiban. Dari kelas sebelumnya kalian pasti senantiasa belajar nih hak kewajiban, dan nanti di bab kedua pun kita akan bahas lagi secara rinci ya, hak dan kewajiban. Yang akan Bapak sampaikan sekilas adalah persamaan hak dan kewajiban. Itu artinya kita harus mendapatkan porsi yang sama antara hak dan kewajiban. Dimanapun hak kita sebagai seorang anak, hak kita sebagai seorang siswa, hak kita sebagai seorang warga negara, hak kita sebagai anggota masyarakat, nah itu harus terpenuhi, dan kewajiban-kewajibannya pun harus juga dilaksanakan oleh kita. Oleh karena itu kita selaku siswa, kita harus mendapatkan hak kita, harus belajar. Meskipun dalam kondisi sekarang sedang pandemi ini, kita tidak boleh belajar langsung di sekolah, tapi masa kita tidak mendapatkan ilmu, masa kita tidak mendapatkan hak kita untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Oleh karena itu hak kita tetap belajar, sehingga meskipun di rumah tetap belajar saja ya. Mencari ilmu itu wajib minal mahdi ilal lahdi, sejak kita lahir sampai kapan batasnya? Sampai kita meninggal dunia. Sehingga belajar itu adalah long life education ya. Jadi kita belajar selama kita hidup,
kita terus harus melakukan pembelajaran, mendapatkan hak kita, ya, seperti itu. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan kemanusiaan. Anak-anak sekalian, dalam hal kemanusiaan ini tidak ada batasan ukuran, tidak ada batasan siapa, suku apa, bangsa apa, agama apa. Tidak dilihat latar belakang kemanusiaan ini. Jadi yang dilihat adalah sebagai human being atau manusianya, ya. Kita sebagai seorang muslim pun sama. Nah, tadi yang dalam surat Al-Hujurat itu inna akramakum indallahi atqakum. Ya, jadi itu semua kita harus melihat dalam bentuk kemanusiaan. Apa itu kegiatan kemanusiaan? Apapun yang bisa membuat orang lain di lingkungan kita, mereka yang membutuhkan, mereka yang tertimpa musibah, tertimpa bencana, ya kita ikut membantu. Kalaulah kita tidak bisa membantu dengan harta, ringankan dengan doa, ringankan dengan dukungan, spirit dan lain sebagainya. Karena memang apapun yang kita lakukan, ya, bentuk bantuan apapun bagi mereka yang sedang ditimpa kesusahan pastinya akan sangat berjasa dan berguna, ya. Kita sering dengar bagaimana di Indonesia ini kalau pas terjadi bencana, terjadi musibah dan lain sebagainya, banyak sekali bantuan-bantuan dari semuanya, dan kita harus membiasakan diri untuk saling tolong menolong, saling bantu membantu kepada siapapun yang membutuhkan. Oleh karena itu dilatih, ya, dilatih. Kalau di rumah ada orang tua kita tentunya lagi sibuk bekerja di rumah, ibu kita pastinya menyiapkan segala macam, nyapu, ngepel, masak, nyuci, segala macam, banyak sekali pekerjaan rumah. Kita sedang di rumah ini, mari kita bantu ibu kita. Ya, baik, anak-anak semua. Alhamdulillah, itu semua kita sudah pelajari bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kita ucapkan bersama untuk mengakhiri pelajaran ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.